kita berjumpa kembali dalam ibadah online renungan PPGT Jemaat Bethlehem Tarakan. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari pujian Aku Ingin Selalu Berada di Hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Engkau boleh mempertemukan kami kembali dalam ibadah online pada saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk disegarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan Engkau taburkan kepada kami pada saat ini Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, bahkan kami boleh lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Kak Anton yang akan membawakan materi, Tuhan berikan hikmat, boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati melalui online ini Tuhan. Berkat-Mu boleh tercurah bagi kami yang mendengarkan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam dan shalom. Halo, apa kabar rekan-rekan PPGT yang saat ini sedang mengikuti renungan singkat online yang diselenggarakan oleh pengurus PPGT Jemaat Bethlehem Tarakan. Saya berharap bahwa kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yesus dalam keadaan yang sehat. Malam hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan malam hari ini pembacaan kita terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 105 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Mazmur 105 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Ketika Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, Raja menyuruh melepaskan penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Ya, rekan-rekan PPGT yang dikasihi di dalam Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Mazmur, dan saya berikan tema ubah arah layar. Ya, kita ketahui bahwa Mazmur ini adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Daud dan orang lain, dan sesuai dengan perikop pembacaan ini, Mazmur 105
dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-45. Kesemuanya berisi tentang puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Jadi kita mengambil dari ayat yang 16 sampai dengan ayat 22 untuk lebih mengenal sebagian kecil dari 45 ayat yang ada. Ya, saya memberi tema ubah arah layar. Saya yakin rekan-rekan PPGT mungkin ada yang pernah melihat secara langsung, atau juga mari kita membayangkan perlombaan perahu atau kapal layar, atau mungkin yang juga menontonnya melalui televisi atau juga searching di YouTube misalnya, pasti melihat perlombaan itu dan begitu banyak kapal atau perahu layar yang sedang berlomba atau bertanding. Dan pada saat perlombaan sedang berlangsung, rekan-rekan melihat bahwa ada kapal atau perahu layar yang lurus ke depan, ada juga yang biasanya serong ke sebelah kanan, atau ada malah yang menjauh dari peserta yang lain, mungkin dia ke sebelah kiri. Sementara tujuan yang ingin dicapai yang sudah ditentukan oleh panitia dari perlombaan tersebut ada di depan sana. Kalau kita melihat dari perlombaan itu, maka tentu kita bisa membayangkan biasanya perlombaan itu diadakan di pantai yang luas atau di laut, di mana angin bertiup kencang, karena dibutuhkan angin untuk bisa membawa kapal atau perahu layar ini menuju ke tempatnya. Tentu juga ada orang yang sebagai kemudi atas perahu atau kapal layar tersebut. Nah, rekan-rekan pemuda, fungsi layar tentunya adalah untuk mengarahkan kapal tersebut. Jadi ketika angin berhembus sangat kencang, misalnya dia bertiup ke selatan, bisa saja arah dari kapal itu bergerak ke timur atau ke barat, atau bahkan bisa saja dia mengikuti arah angin yang datang pada saat itu, seperti yang saya gambarkan sebelumnya. Di sini kalau kita melihat dan merefleksikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu sebagai individu, terlebih khusus sebagai pemuda-pemudi PPGT tentunya, dalam kehidupan ini pasti ada menghadapi berbagai masalah. Dan seperti itulah keadaan kita ketika menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan yang kita jalani. Kapal itu ibaratnya adalah perjalanan hidup kita yang sedang berlayar menuju ke tujuannya. Kadang-kadang angin tidak selamanya berhembus seperti biasa saja, tidak kencang, dan tidak selamanya juga ombak yang ada biasa-biasa saja, sehingga kapal atau perahu layar yang kita bawa bisa berjalan mulus ke depannya untuk mencapai tujuan. Nah, sama halnya dengan pembacaan kita di sini, pemazmur mengisahkan tentang seorang Yusuf yang dijual menjadi budak. Ketika permasalahan datang dalam kehidupan kita, tentu sebagai seorang yang bijak ataupun ketika kita sedang berbagi atau sharing dengan orang lain yang menurut kita bisa membantu kita, nasihat yang paling sering kita dengar atau masukan yang biasa diberikan adalah jangan menyerah. Di sini pun saya ingin mengajak rekan-rekan PPGT sekalian, berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan, untuk jangan sampai menyerah menghadapi masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyerah lalu kehilangan pengharapan. Kita memang tidak akan pernah mampu
untuk mengubah arah angin, tapi yakinlah bahwa kita mampu untuk mengubah arah layar sehingga kita dapat sampai ke tujuan kita. Kalau kita mengingat kisah dari Yusuf, mungkin teman-teman masih ingat di kitab Kejadian dari pasal yang ke-38, 39 sampai pasalnya yang ke-40. Di situ diceritakan Yusuf yang dalam kehidupannya dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yusuf adalah anak yang lahir ketika orang tuanya Yakub berusia sangat tua, sehingga ketika ia lahir ayahnya Yakub begitu mengasihinya, begitu menyayanginya, bahkan ia dibuatkan jubah yang sangat indah, jubah yang sangat bagus. Dikatakan di kitab Kejadian pasal yang ke-38 itu sebagai jubah yang maha indah. Dan dia sangat disayang, dikasihi sekali oleh ayahnya Yakub. Disitulah ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Terlebih lagi ketika Yakub menceritakan tentang mimpi yang ia alami kepada saudara-saudaranya, dan bagi semua saudara-saudaranya mimpi itu sangat menyudutkan mereka, sehingga semakin besarlah kebencian yang ada terhadap Yusuf oleh saudara-saudaranya. Kita juga bisa melihat hal lain yang dialami oleh Yusuf selain dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia dibuang ke sumur juga oleh saudara-saudaranya. Awalnya pada kisah Yusuf ini mereka ingin membunuhnya lalu membuangnya ke sumur, tapi salah satu saudaranya, yaitu kakaknya Ruben, masih menunjukkan kasih sayang kepada adiknya Yusuf, sehingga dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, jangan kita membunuh Yusuf. Lalu kemudian mereka sepakat, tetapi saat itu Ruben sudah tidak ada di tempat. Di pasal ke-39 itu ada dikisahkan setelahnya baru kemudian Ruben ke sumur, dan begitu mendapati sudah tidak ada lagi Yusuf, saudara-saudaranya sudah menjualnya. Dia sangat menyayangi adiknya sehingga jangan sampai Yusuf dibunuh, karena selain sayang mungkin dia juga takut terhadap ayahnya Yakub ketika nanti mereka pulang lalu kemudian mereka menceritakan hal tersebut. Ya, kemungkinan ayahnya akan murka, bahkan marah kepada saudara-saudaranya, bahkan mungkin kalau sampai kejadian hal tersebut, ya ayahnya bisa bertindak hal yang luar biasa terhadap saudara-saudara dari Yusuf, karena notabene Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Yakub anaknya. Kemudian kita juga melihat dalam kisah Yakub setelah dibuang di sumur, kemudian dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar-saudagar Ismail yang lewat pada saat itu. Mereka menjual Yusuf kepada kafilah orang Ismail, dan yang membelinya adalah Potifar. Potifar adalah pegawai istana Firaun. Dia adalah seorang Mesir. Potifar seorang yang baik dan juga ramah kepada Yusuf. Bahkan di rumah Potifar, Yusuf mendapat perlakuan yang sangat baik. Dia diberikan kuasa oleh Potifar atas rumah dan segala isi, segala apa yang dimiliki oleh Potifar. Namun hal lain yang dihadapi dalam kehidupan Yusuf juga, ia kemudian difitnah. Pada suatu saat istri dari Potifar itu dengan birahi melihat Yusuf. Yusuf adalah seorang yang sangat tampan, seorang yang terlihat sangat gagah, sehingga wanita termasuk istri Potifar dengan birahinya melihat Yusuf. Dia ingin meniduri atau mungkin selingkuh ya, karena pada saat itu Potifar tidak ada di rumah. Dan kemudian Yusuf tidak mau.
akhirnya tetap Yusuf tidak mau untuk melayani nafsu birahi dari istri Potifar. Namun hal yang lain terjadi, ia difitnah. Istri Potifar memutarbalikkan fakta yang ada dan melaporkannya kepada Potifar suaminya. Sehingga di situ Potifar murka kepada Yusuf dan kemudian Yusuf dipenjarakan. Yusuf dipenjarakan dari beberapa hal yang dialami oleh Yusuf. Dari yang pertama, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian dia dibuang ke sumur, kemudian dia dijual kepada Khalifah Ismail, kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, dan kemudian dia dipenjara. Ini adalah menggambarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi juga dalam kehidupan kita saat ini. Saya yakin permasalahan-permasalahan ini menggambarkan hal yang terjadi di dalam diri pemuda-pemudi, dan ini semua juga menjadi gambaran dan sekaligus firman Tuhan ini menjadi teguran bagi pribadi saya bahwa ketika masalah yang datang dalam kehidupan kita begitu banyak, selayaknya kita meneladani kebenaran firman Tuhan dan juga meneladani Yusuf, di mana Yusuf tetap bertahan dan tetap memfokuskan arah layarnya kepada janji Tuhan, di mana kita perlu memahami bahwa untuk mengubah arah layar tentu kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, agar kita tetap tekun dan tidak putus pengharapan seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dan kita tahu bahwa betapa indahnya kisah akhir dari seorang Yusuf, di mana dia bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata pada dirinya dan nyata kepada keluarganya. Mereka akhirnya boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudaranya, bahkan dengan orang tuanya. Jadi firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita semua, rekan-rekan PPGT dan rekan-rekan pemuda sekalian yang sedang menyaksikan renungan singkat online pada saat ini, bahwa kemanapun arah angin itu tidaklah penting. Kemanapun arah angin itu tidaklah penting. Yang penting adalah bagaimana kita mengarahkan arah layar kita, tentunya dengan tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita dan Tuhan Yesus akan senantiasa dimuliakan. Roh Kudus akan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu karena Engkau kudus ya Bapa. Terima kasih bahwa melalui Roh Kudus boleh mengizinkan kami, anak-anak-Mu, untuk boleh mengikuti renungan singkat online pada malam hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau utus, yang sudah Engkau pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, sungguh penuh dengan dosa. Tetapi hamba yakin dan percaya bahwa Engkau melayakkan untuk boleh membentangkannya pada malam hari ini. Berkenanlah ya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi buah yang lebat di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah khotbah yang telah kita dengarkan bersama. Semoga boleh kita lakukan di dalam sepanjang kehidupan kita. Menutup ibadah online pada saat ini, mari kita memuji Tuhan dari pujian Engkaulah Perisaiku. Dengan kekuatan yang
Demikianlah renungan online kita. Sampai jumpa di renungan online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.